Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Lingkungan kelas B akan membawakan presentasi yang bertemakan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 9. Yang pertama ada Miftahul Rizkia, Rifki Umami Iskak, Muhammad Rafli Hakim, dan yang terakhir saya sendiri, Adwitya Pusat Abinaya. Untuk topik pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rafli. Kepada Muhammad Rafli dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan pertama yaitu latar belakang pengenalan topik menurut UU PLH. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagaimana salah satunya penegakan hukum lingkungan dalam kaitan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan hidup menurut UU Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah secara langsung terjadinya kerusakan lingkungan atau polusi. Instrumen hukum yang digunakan adalah hukum administrasi dalam memformat suatu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang hendak menjalankan suatu usaha. Maka untuk terlebih dahulu memperoleh analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha yang diusulkan sedangkan represif penegakan hukum untuk mengurangi dan menanggulangi kerusakan lingkungan dari akibat pencemaran dan menggunakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Perbedaan sistem dalam penegakan hukum lingkungan. Secara represif dapat berupa sanksi pidana, yaitu penjara dan denda. Yang kedua, sanksi perdata berupa ganti rugi atau tindakan tertentu. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin. Sedangkan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan, khususnya mengatur AMDAL dan pengurusan perizinan. Baik, untuk berikutnya akan saya bacakan sendiri. Instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidak-tidaknya pemulihan sampai tahap normal kualitas lingkungan. Kecenderungan memfungsikan hukum pidana secara administratif dalam masalah lingkungan sebagai primum remedium sangat menonjol dibandingkan dengan mendahulukan upaya hukum lain, yang mana padahal delik formil lebih dominan dibandingkan dengan delik material. Kemudian regresi dalam penegakan hukum lingkungan dengan menghapus izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, pembatasan partisipasi publik, dan penyampingan sanksi pidana. Menurut Marsya Mutmainah Handayani SLLM, keberadaan dan penegakan hukum secara pidana menjadi penting sebagai ultimum remedium yang mampu untuk mencegah perusakan lingkungan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga keberadaan sanksi pidana tidak dapat terhambat meskipun sanksi administratif telah diterapkan terlebih dahulu. Lanjut. Kemudian penegakan hukum pidana lingkungan menurut Joseph Goldstein. Yang pertama, total enforcement. Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif yang menghendaki syarat-syarat tertentu untuk suatu penuntutan. Misalnya adanya pengaduan di dalam hal delik aduan. Yang kedua, full enforcement. Muncul setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total mengharuskan dilakukannya decisions not to enforce. Artinya, ada batasan seperti dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana, dan sebagainya. Yang ketiga, actual enforcement.
Penegakan hukum ini adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum tersebut. Kemudian langkah-langkah yang perlu diambil dalam penegak hukum. Yang pertama, perbaikan moralitas aparatur. Yang kedua, komitmen penegak hukum. Ketiga, mobilitas dalam ranah korporasi bermasalah. Yang keempat, partisipasi menerbitkan korporasi atau pelaku usaha dalam sektor lahan. Selanjutnya adalah saksi dan bentuk tindakan yang bisa dilakukan pemerintahan. Yang pertama, penarikan izin usaha. Yang kedua, melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, denda sebagai ganti rugi paling banyak sebesar 300 juta rupiah sesuai pasal 43 UU LH. Dan yang keempat, apabila dilakukan oleh beberapa orang, tuntutan dan saksi pidananya dijatuhkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ditambah dengan sepertiga pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka saksi pidana seperti pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkannya. Selanjutnya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 2 memiliki asas. Asas 1, tanggung jawab negara. Asas 2, kelestarian dan keberkelanjutan. Asas 3, keserasian dan keseimbangan. Asas 4, keterpaduan. Asas 5, manfaat kesejahteraan masyarakat. Asas 6, kehati-hatian. Asas 7, keadilan. Asas 8, ekoregion. Asas 9, keanekaragaman hayati. Asas 10, pencemar pembayar. Selanjutnya, saran kesimpulan dan saran. Dalam penegakan mengingat instrumen hukum pidana masih memperhatikan asas ultimum remedium atau merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum lingkungan apabila penegakan hukum administratif dan penegak hukum perdata sudah tidak layak lagi dipertahankan. Namun yang pada faktanya permasalahan terkait lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup sangatlah merugikan dan memberi dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Artinya, instrumen hukum pidana yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta benda manusia serta kehormatan manusia, maka harusnya instrumen hukum pidana diupayakan menjadi upaya pertama atau primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Ya, sekian dari kelompok 9. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.